Pemahaman tasawuf dan implikasinya. Dakwah salafiyah. Tazkiyah, penyucian diri, marifat, pengetahuan akan Allah, dan kajian tasawuf masing-masing menghadapi tantangan yang unik. Setiap pendekatan memiliki tujuan yang baik dalam mendekatkan manusia kepada Allah. Tetapi terdapat perbedaan pendekatan yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat. Berikut pandangan terkait kesulitan dakwah masing-masing pendekatan. 1. Dakwah salafiyah. Kesulitan. Dakwah salafiyah sering menekankan pemurnian akidah dan kembali kepada ajaran Islam sesuai dengan generasi salaf, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Meskipun bertujuan baik, pendekatan ini kadang mendapat tantangan karena dianggap kaku atau keras oleh sebagian kalangan. Dakwah salafiyah sering memprioritaskan pemahaman tekstual yang ketat, yang dapat memunculkan resistensi dari mereka yang berbeda mazhab atau pendekatan. Cara mengatasi. Dakwah salafiyah dapat lebih diterima jika menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan hikmah. Pemahaman mendalam mengenai konteks masyarakat dapat membantu agar pendekatan salafiyah lebih diterima sebagai jalan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar mengkritik atau menyalahkan. 2. Tazkiyah, penyucian diri. Kesulitan. Tazkiyah atau penyucian diri memiliki pendekatan spiritual yang berfokus pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri seseorang, seperti menghilangkan hasad, ujub, dan sifat-sifat tercela lainnya. Tantangannya adalah bagaimana membuat konsep ini relevan dan mudah dipahami. Karena tazkiyah lebih menekankan pada transformasi diri yang mendalam, yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Cara mengatasi. Pendekatan tazkiyah bisa lebih diterima melalui contoh langsung, terutama dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Selain itu, bisa dibantu dengan bimbingan praktis dan tahapan-tahapan yang jelas agar orang memahami prosesnya. 3. Marifat, pengetahuan mendalam tentang Allah. Kesulitan. Marifat menekankan pemahaman mendalam tentang hakikat Allah, yang bersifat filosofis dan metafisik. Ini bisa sulit diterima oleh orang yang lebih menyukai pendekatan agama yang praktis dan konkret. Selain itu, pendekatan marifat rentan disalahpahami sebagai sesuatu yang abstrak atau bahkan bertentangan dengan ajaran syariat jika tidak dijelaskan dengan hati-hati. Cara mengatasi. Dakwah marifat dapat disampaikan secara sederhana dan bertahap. Mengaitkan konsep-konsep marifat dengan keseharian dan pengalaman hidup bisa membantu audiens merasa lebih terhubung dan melihat manfaatnya dalam memperdalam cinta dan rasa syukur kepada Allah. 4. Kajian tasawuf. Kesulitan. Kajian tasawuf seringkali disalahpahami, baik oleh yang mendalami salafiyah maupun sebagian kalangan lain yang menganggapnya terlalu mistis atau bahkan menyimpang dari akidah. Selain itu, tasawuf bisa terlihat kurang praktis bagi sebagian orang, terutama yang fokus pada aspek syariat yang terlihat nyata. Cara mengatasi. Kajian tasawuf bisa disampaikan dengan lebih fokus pada tazkiyah dan akhlak mulia yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengedepankan aspek tasawuf yang sejalan dengan syariat dan membangun akhlak dapat membantu mengatasi prasangka dan membuatnya lebih diterima. Kesimpulan. Secara umum, kesulitan dalam dakwah keempat pendekatan ini dapat diatasi dengan mengedepankan pemahaman, kesabaran, serta penggunaan pendekatan yang kontekstual dan inklusif. Menghindari debat yang kurang produktif dan lebih menonjolkan manfaat setiap pendekatan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu dakwah diterima dengan lebih baik di berbagai kalangan. Ilmu tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada aspek spiritual dan etika. Tasawuf bertujuan untuk mencapai kedekatan dengan Allah melalui penyucian jiwa, peningkatan akhlak, dan pengendalian hawa nafsu. Berikut penjelasan mengenai pengertian, jenis, tujuan, sasaran, dan strategi untuk mempelajari tasawuf hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. 1. Pengertian ilmu tasawuf. Tasawuf berasal dari kata suf, wul, yang merujuk pada kesederhanaan, atau safa,
yang berarti kemurnian hati. Secara umum, tasawuf adalah praktik spiritual dalam Islam yang menekankan hubungan mendalam antara hamba dan Tuhan, melalui penyucian hati dan amalan yang konsisten. Tujuannya adalah mencapai ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau sadar bahwa Allah selalu melihat hambanya. 2. Jenis tasawuf. Ada beberapa aliran atau jenis tasawuf. Meskipun semua memiliki tujuan serupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut beberapa di antaranya. Tasawuf akhlaki. Fokus pada pengembangan akhlak atau perilaku. Misalnya membangun sifat ikhlas, sabar, jujur, dan rendah hati. Tasawuf ini menekankan perubahan karakter seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tasawuf amali. Berfokus pada praktik spiritual, seperti zikir, salat malam, puasa sunnah, dan amalan lain yang membantu membersihkan jiwa. Tujuan tasawuf amali adalah membangun kedisiplinan spiritual dalam beribadah. Tasawuf falsafi. Menggabungkan tasawuf dengan filsafat. Berusaha memahami hakikat Tuhan, alam semesta, dan penciptaan melalui perenungan mendalam. Tasawuf ini menggunakan pemikiran filosofis untuk mencapai marifat atau pengetahuan tentang Allah. Tasawuf irfani. Menekankan pada pengalaman langsung atau makrifat, yaitu pengenalan yang mendalam kepada Allah melalui pengalaman spiritual yang kadang bersifat mistis. Aliran ini sering dikaitkan dengan pengalaman ruhani yang lebih intens. 3. Tujuan dan sasaran tasawuf. Tujuan utama. Mencapai marifatullah, pengenalan mendalam terhadap Allah, dan ihsan dalam beribadah, serta mencapai ridha Allah. Sasaran. Tasawuf ditujukan bagi siapa saja yang ingin memperdalam hubungan dengan Allah, membersihkan hati dari sifat buruk, dan meningkatkan akhlak mulia. Tasawuf juga berupaya untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan memperkuat keikhlasan. 4. Strategi atau cara mempelajari tasawuf hingga tingkat maksimal. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tasawuf, seseorang perlu menjalani proses yang bertahap. Berikut beberapa strategi dalam mempelajari tasawuf. 1. Menuntut ilmu dasar tentang akidah dan syariah. Memiliki dasar yang kuat dalam akidah Islam dan memahami hukum-hukum syariat adalah fondasi penting sebelum memasuki tasawuf. Hal ini memastikan bahwa perjalanan spiritual tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. 2. Bimbingan dari guru atau mursyid. Dalam tasawuf, memiliki guru atau pembimbing, mursyid, sangat dianjurkan untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman. Seorang mursyid yang telah berpengalaman dapat membimbing muridnya dalam menempuh perjalanan spiritual. 3. Praktik zikir dan kontemplasi. Salah satu cara utama dalam tasawuf adalah dengan berzikir, mengingat Allah dalam hati, dan bermeditasi. Ini melibatkan zikir lisan maupun zikir hati, zikir khafi, yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan kehadiran Allah. 4. Melakukan tazkiyah an-nafas. Tazkiyah an-nafas berarti penyucian diri dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, kesombongan, cinta dunia, dan lainnya. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan introspeksi dan perbaikan diri secara terus-menerus. 5. Mengembangkan akhlak mulia. Mempraktikkan sifat-sifat terpuji, seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan syukur dalam kehidupan sehari-hari adalah inti dari tasawuf. Akhlak ini mencerminkan pencapaian spiritual yang menjadi tujuan utama dalam tasawuf. 6. Mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Tasawuf mengajarkan pentingnya berjuang melawan hawa nafsu dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Ini membutuhkan ketekunan dan konsistensi, serta doa agar diberi kekuatan dalam mengatasi ujian hidup. 7. Membaca dan mengkaji kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf klasik seperti Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, atau Risalah Al-Qusyairiyah, karya Imam Al-Qusyairi, memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan spiritual.
Membaca dengan bimbingan guru dapat membantu menghindari kesalahpahaman. 8. Menjalani riyadah, latihan spiritual. Riyadah adalah latihan spiritual seperti puasa sunnah, qiyamul lail, salat malam, dan amalan lainnya yang bertujuan mengendalikan diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Tingkatan maksimal dalam tasawuf. Dalam tasawuf, terdapat beberapa tingkatan yang sering dijadikan rujukan. Syariat, tingkatan awal yang menekankan kepatuhan terhadap aturan agama. Tarikat, jalan spiritual yang lebih mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui praktik tertentu. Hakikat, pengenalan kepada hakikat ketuhanan, di mana seseorang semakin menyadari kehadiran Allah dalam segala hal. Marifat, tingkat tertinggi, yaitu pengetahuan atau pemahaman langsung tentang Allah, yang dicapai setelah melalui penyucian diri dan kedekatan yang mendalam dengannya. Secara keseluruhan, tasawuf membutuhkan komitmen tinggi, kesabaran, serta tekad yang kuat untuk terus menyucikan hati dan berakhlak mulia. Melalui bimbingan yang tepat dan kesungguhan dalam beramal, seseorang dapat menjalani perjalanan spiritual ini hingga mencapai tingkat marifatullah.